Wasit laga Persib lawan Barito resmi dilaporkan, Erik turun tangan. Pelatih Barito pasang badan, meski pemainnya salah. Berikut selengkapnya. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mensyukuri torehan 1 poin, timnya kontra Barito Putra pada pekan ke-32 Liga 1 di GBLA. Bojan mengakui timnya menjalani laga yang sulit dan Barito Putra bermain bertahan, serta memiliki motivasi tinggi untuk meraih hasil terbaik demi menghindari zona degradasi. Pelatih berkebangsaan Kroasia itu menambahkan, permainan di babak kedua tidak mengalami banyak perubahan, karena Persib Bandung gagal memanfaatkan peluang untuk mencetak gol. Dalam pertandingan ini, setidaknya kami layak mendapatkan 1 poin. Mereka pada dasarnya lebih fokus dalam bertahan pada pertandingan ini. Namun ketika bisa mendekati kotak penalti, mereka bisa mencetak gol, ungkap Bojan. Sementara itu, usai laga, Bojan Hodak ngambek, Persib layangkan surat protes soal keputusan wasit saat menjamu Barito. Keputusan kontroversial wasit di laga malam itu menjadi perbincangan publik dan mengundang kemurkaan. Iya, menjelang akhir pertandingan, saat Febri Haryadi berusaha menembus pertahanan Barito di menit 85, ia ditekel keras dari belakang oleh Murilo Otavio hingga terkapar. Saat itu, Hen langsung menghampiri membela temannya yang dijegal dari belakang. Lalu para pemain Barito menghalangi hingga terjadi adu mulut. Suasana sempat menegang, cekcok semakin meluas dengan para pemain lainnya. Yang lucunya, Gideon yang memimpin pertandingan, hanya memberi kartu kuning kepada Murilo. Begitu juga Hen diganjar kartu kuning karena reaksinya dinilai berlebih. Tapi kami hari ini tidak senang terhadap wasit, dan kami akan mengirim surat resmi kepada PSSI, katanya seusai pertandingan. Saat disinggung soal wasit lebih jauh, ia tak mau berkomentar. Saya tidak mau banyak berkomentar soal wasit karena jika saya bicara soal itu mereka bisa mendenda saya. Kami akan mengirim surat, dan menunjukkan videonya dan kami tidak senang, ujar dia. Hasil imbang ini membuat Persib Bandung yang berada di peringkat pertama kini, telah mengumpulkan total 65 poin dari 32 pertandingan, unggul 8 poin dari Dewa United di posisi kedua. Di sisi lain, Mark Klok soroti tackle yang dialami Febri Haryadi. Ini tackle gila dari belakang. Klok mengaku dirinya tak mau berkomentar banyak soal hal buruk dalam pertandingan Persib yang menjamu Barito Putra. Ya, saya tidak mau bicara soal banyak pertandingan ini. Saya hanya mau ditanya soal juara back-to-back, ujar Klok, sambil tersenyum, setelah pertandingan. Di laga tersebut, Klok sempat mengalami benturan kepala dengan pemain Barito. Saat disinggung hal itu, Klok mengatakan masih aman. Tapi nanti malah mungkin tidak aman, selebrasi juara back-to-back, ujarnya sambil tersenyum. Saat ditanya soal para pemain yang protes setelah Febri Haryadi ditekel, hingga suasana terlihat memanas, Klok mengatakan bahwa itu hal normal. Kita semua tahu pemain punya emosi dan wasit tidak melakukan keputusan yang baik. Tapi itu tergantung juga. Tackle ini sangat bahaya, kata Klok. Berita lainnya. Kericuhan menit akhir terhindarkan. Harapan menang pupus setelah berujung gol bunuh diri. Pelatih Barito Putra pilih pasang badan. Iya, pelatih Barito Putra Vitor Tinoco mengaku sempat terkejut karena kericuhan di menit akhir justru berakhir dengan kehilangan konsentrasi sang bek. Memang itu terjadi ya. Pertandingan begini tentu menguras emosi dan tentu itu wajar. Tapi tidak bagus buat sepak bola. Mereka bertarung di dalam lapangan, kata Vitor Tinoco. Pelatih Barito, Vitor, memastikan pelanggaran pemainnya, Murilo Mendes tidak disengaja. Apalagi menurutnya, kejadian tersebut tidak ada niatan Murilo untuk melukai Febri Haryadi yang memang baru kembali bermain setelah cedera panjang. Atas tackle keras tersebut, menimbulkan kericuhan antar pemain bahkan para pemain di bangku cadangan. Saya tahu karakter dia. Pasti Murilo tak mau buat Febri cedera lagi. Tapi ya sepak bola. Kita coba soft tapi akhirnya keras, katanya. Saya sudah tahu Murilo pasti tidak mau buat Febri cedera lagi, tutupnya. Pelatih pengganti Rahmat Darmawan ini tentu menyayangkan gol bunuh diri yang membuat Barito Putra masih harus berjuang untuk menjauh dari zona degradasi. Meski demikian, sepak bola adalah sepak bola, sesuatu yang tak bisa diprediksi. Soal gol, kita coba hampir menang hari ini, tapi ini sepak bola ya.
Kadang-kadang tidak bisa diprediksi, yang penting kita semangat untuk pertandingan berikutnya, kata Vitor Tinoco. Berita lainnya. Resmi, Kapten PSM Yuran Fernandes disangsi larangan bermain 1 tahun. Komisi Disiplin, Komdis, PSSI menjatuhkan sanksi berat kepada Kapten PSM Makassar Yuran Fernandes, yakni larangan bermain selama 1 tahun. Sanksi berat dijatuhkan kepada Yuran buntut kritik tajamnya terhadap sepak bola Indonesia setelah timnya kalah 1-3 dari PSS Sleman. Diketahui dari akun official PSM, pemain Tanjung Farde itu mendapatkan sanksi sangat berat dari Komite Disiplin PSSI, yakni larangan bermain selama 1 tahun. Dari hasil sidang Komite Disiplin PSSI, Yuran Fernandes dianggap melanggar pasal 59 ayat 2 Jo pasal 141 Kode Disiplin PSSI tahun 2023. Saudara Yuran Fernandes Rocha Lopez dikenakan sanksi larangan beraktivitas dalam kegiatan sepak bola Indonesia selama 12 bulan sejak keputusan ini diterbitkan, bunyi pernyataan Komite Disiplin PSSI. Adanya sanksi tersebut, manajemen PSM kemudian menyayangkan, mereka pun akan mengajukan banding. PSM Makassar menyayangkan sanksi Yuran Fernandes yang baru disampaikan setelah persiapan melawan Malut United selesai digelar, press conference official training, tulis PSM di akun Instagramnya. Atas sanksi ini, PSM Makassar akan mengajukan banding dan hadir bersama-sama Yuran Fernandes menghadapi situasi ini. Diketahui, dalam laga melawan PSS Sleman beberapa waktu lalu, Yuran sejatinya sempat mencetak gol di awal babak pertama. Namun beberapa saat kemudian, terjadi pengecekan lewat VAR. Wasit pun membatalkan gol tersebut karena Yuran dianggap melakukan pelanggaran. Sindir Persib Bandung versus Barito Putra, mertua Pratama Arhan tegas kembali minta PT LIB pakai wasit asing untuk pimpin laga tim zona degradasi. Mertua Pratama Arhan sekaligus penasihat Semen Padang, Andre Rosiade, secara tegas kembali meminta PT Liga Indonesia Baru, LIB, untuk menggunakan wasit asing dalam memimpin laga tim-tim zona degradasi. Setelah sempat berkali-kali mengomentari pertandingan Liga 1 2024 hingga 2025, Andre Rosiade kembali muncul melalui media sosial Instagram pribadinya dengan memberikan permintaan kepada PT LIB. Kalah menang dalam pertandingan itu biasa. Yang penting pertandingan berjalan secara fair, tulis Andre Rosiade. Terima kasih Pak Erick Thohir dan PT LIB. Aspirasi kami terhadap pemakaian wasit asing dalam pertandingan Semen Padang dipenuhi, tambahnya.